Resa gugat Denada di Banyuwangi akui ibu kandung setelah 24 tahun. Al-Resa Rizky Rosano selama puluhan tahun hidup dalam keyakinan bahwa Denada adalah kakak sepupunya. Ia memanggil penyanyi nasional itu dengan sebutan Mbak tanpa menyadari bahwa perempuan yang sering ia temui adalah ibu kandungnya sendiri. Kebenaran ini baru terungkap saat Resa beranjak dewasa yang kemudian memicu gugatan hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kisah Resa yang mengaku sebagai anak biologis Denada ini mengungkap rangkaian fakta yang mengejutkan. Resa mengaku hanya beberapa kali bertemu Denada dengan sebutan Mbak Denada. Pertemuan singkatan tanpa obrolan mendalam itu tidak membuka fakta hubungan darah yang sebenarnya. Pernah ketemu beberapa kali, terang Resa, Jumat 9 Januari. Ia tumbuh bersama adik Emilia Contessa yang merawatnya sejak bayi hingga dewasa. Resa menganggap perempuan itu sebagai ibu kandungnya. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, Resa tumbuh tanpa pernah mempertanyakan status dirinya. Ia sempat dijanjikan bisa melanjutkan kuliah di Jakarta, namun keterbatasan ekonomi membuatnya harus menyesuaikan diri. Resa bahkan menghentikan kuliah di tengah jalan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ya kuliah di sini saja karena saya nggak mampu. Tapi baru semester 4 saya keluar karena nggak bisa bayar. Ungkapnya, untuk mengurangi beban orang tua yang lanjut usia, Resa memilih tinggal di gudang rumah induk Denada di Jalan Gajah Mada, Banyuwangi. Gudang tersebut dijadikan kamar untuk tempat tinggalnya. Ya terakhir sampai sekarang saya tinggal di Gajah Mada di gudang belakang yang dijadikan kamar, tegas Resa. Resa menegaskan tidak berniat membuka kisah hidupnya ke publik, melainkan hanya ingin konflik keluarga segera berakhir. Ia memperjuangkan haknya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi perempuan yang merawatnya sejak bayi. Ia berharap keluarganya mengakhiri perdebatan dan kisruh internal yang dipicu kesalahpahaman. Kuasa hukum Denada Muhammad Iqbal menilai gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak tepat secara hukum. Menurutnya, perkara penelantaran seharusnya masuk ranah pidana atau pengadilan agama. Kan terkait masalah penelantaran, kan katanya di media itu, kalau saya nanggapi itu salah jalur kalau di pengadilan negeri. Kalau ngomong penelantaran kan ya pidana. Kalau masalah ngomong nafkah anak karena muslim ya harusnya di pengadilan agama, kata Iqbal. Iqbal juga mempertanyakan alasan gugatan yang baru dilayangkan saat Resa berusia 24 tahun dan masih berada dalam lingkup keluarga dekat. Ia menilai keabsahan status anak biologis belum dijelaskan secara rinci dalam gugatan. Kenapa kok baru sekarang? Dan yang menggugat ini pun ya masih lingkup saudara dan nggak dijelaskan itu dirawat sama saudara atau gimana? Terus keabsahan masalah ini gimana? Kan nggak disebut juga, tegasnya. Kuasa hukum Resa Firdaus Yulianto menegaskan gugatan dilayangkan sebagai upaya meminta pertanggungjawaban Denada atas dugaan penelantaran anak kandung selama 24 tahun. Resa juga meminta pengakuan sebagai anak biologis Denada. Benar tergugat adalah seorang artis dengan inisial D. Kami telah melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum dengan tergugat adalah orang tua kandungnya sendiri, terang Firdaus. Firdaus berharap Denada memiliki itikat baik untuk bertemu Resa agar masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa berlanjut ke jalur hukum. Namun, jika tidak ada itikat baik, pihaknya meminta hak kliennya tetap dipenuhi. Kami berharap agar tergugat punya itikat baik untuk bertemu dengan klien kami sehingga ada titik temu antara keduanya sehingga tidak sampai berlanjut ke jalur hukum. Tapi, kalau memang tidak ada itikat baik, maka kami ingin agar hak-hak klien kami dapat terpenuhi, tegas Firdaus.